Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dalam sebuah rangkaian listrik itu arus sama sekali tidak mendapatkan hambatan apapun. Pada rangkaian resistif seperti yang sudah kita lihat di semester sebelumnya, arus mendapat hambatan oleh karena adanya resistansi yang dihasilkan oleh komponen resistor. Tetapi pada rangkaian seri RC, yang menghambat arus ini boleh dikatakan sedikit lebih kompleks karena yang ada di dalam rangkaian RC ini bukan satu komponen saja, tetapi ada dua komponen yang menghasilkan diantaranya reaktansi. Reaktansi adalah hambatan yang dihasilkan oleh komponen kapasitor. Selain itu, kompleksitas dari kita melihat arus itu mendapat hambatan dalam rangkaian RC oleh adanya perbedaan atau pergeseran fasa dari gelombang sinusoidal dari sumber tegangan juga di arus. Dari sini kemudian kita mendapatkan istilah baru yang disamakan sebagai hambatan, yaitu impedansi. Impedansi ini adalah resistansi efektif dalam rangkaian listrik. Apa itu resistansi efektif? Resistansi efektif ini boleh dikatakan sesuatu yang menahan arus yang ada dalam rangkaian suatu rangkaian listrik. Dan fenomena ini timbul oleh efek resistansi yang dihasilkan oleh komponen resistif dan komponen kapasitif. Dalam gambar terlihat ada 3 skenario tahanan yang bisa kita dapatkan dalam rangkaian listrik. Rangkaian yang ada di sini akan kita coba lihat dan analisa adalah rangkaian di mana arus yang diberikan adalah arus atau rangkaian AC. Pada gambar A kita lihat impedansi yang ada pada rangkaian ini dihasilkan oleh satu-satunya komponen yang di dalamnya yaitu komponen resistor. Jadi impedansi yang ada dalam rangkaian A ini sama dengan resistansinya. Pada rangkaian B, di mana rangkaian ini adalah rangkaian kapasitif, yang menjadi impedansi adalah reaktansi kapasitif pada komponen kapasitor. Sementara di skenario C, kita lihat ada rangkaian seri resistif kapasitif, ada 2 komponen di dalamnya, komponen resistor dan kapasitor. Maka yang menjadi impedansinya atau menjadi hambatan efektif dalam rangkaian ini adalah baik itu resistansi dan reaktansi kapasitif. Pada analisa rangkaian AC, baik resistor dan reaktansi kapasitif adalah disajikan dalam bentuk bilangan fasor. Bilangan fasor ini untuk lebih jelasnya dapat Anda pelajari pada saat mengambil mata kuliah matematika teknik. Tetapi tidak mengapa, saya akan sampaikan saja sebagai pengenalan bahwa bilangan fasor ini adalah sebuah bilangan listrik, ya, besaran kelistrikan yang disajikan dalam bentuk besaran vektor. Anda tahu bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki magnitudo juga arah, ya. Dan Z di sini adalah besaran impedansi dengan satuan yang bisa kita gunakan, yaitu O. Nah, kita lihat di gambar A ini ada 2 anak panah yang menggambarkan satunya adalah arah arus, kemudian satunya adalah resistansi, dan yang kedua arah reaktansi kapasitif. Saya sudah singgung sebelumnya bahwa pada penyajian impedansi, besaran yang dipakai adalah besaran fasor. Anda bisa lihat di sini sudut fasa antara reaktansi terhadap resistansi adalah minus 90 derajat. Mengapa demikian? Karena tegangan kapasitor itu tertinggal dari arus. Begitu juga tegangan
Begitu juga dengan tegangan pada resistor, yaitu 90 derajat. Kita bisa lihat di video sebelumnya. Dari sini kita bisa ambil resultan ya untuk mengetahui resultan atau hasil penjumlahan hasil operasi dari resistansi dan reaktansi kapasitif. Sudut yang dihasilkan antara dua komponen ini terhadap resultannya yaitu sudut theta. Jadi minus 90 derajat itu dianggap sebagai sudut theta. Nah, kalau kita modifikasi sedikit gambar B ini menjadi gambar C, ini kemudian yang kita kenal sebagai segitiga impedansi. Segitiga impedansi, kalau Anda pernah belajar tentang ilmu segitiga, maka kita bisa samakan dengan segitiga Pythagoras. Dari sini kita bisa dapatkan formula untuk mendapatkan impedansi atau resultan dari R dan XC ini, di mana Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah XC kuadrat. Maka rangkaian seri RC ini kita dapatkan impedansinya merupakan dari akar dari R kuadrat tambah XC kuadrat. Sementara untuk mendapatkan sudut theta, kita gunakan formula inverse tangen XC per R. Mari kita lihat contoh soal berikut yang diharapkan bisa membantu Anda memahami lebih jauh tentang konsep impedansi ini. Soal ini meminta kita untuk menentukan impedansi dan sudut fasa dari rangkaian RC yang ada dalam gambar. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan segitiga impedansinya. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tahu bersama bahwa formula yang digunakan adalah Z sama dengan R kuadrat atau akar dari R kuadrat tambah XC kuadrat. Kita tinggal masukkan nilai-nilai sesuai dengan gambar, yaitu 47 ohm dan 100 ohm. Maka impedansinya kita akan dapat 110 ohm. Untuk sudut fasa, kita tahu bahwa theta adalah inverse tangen dari XC per R. Jadi kita dapatkan inverse tangen 100 ohm dibagi 47. Maka kita dengan menggunakan bantuan kalkulator Anda bisa dapatkan sudutnya yaitu 64,8 derajat. Artinya apa? Tegangan sumber itu tertinggal oleh arus, yaitu sejauh 64,8 derajat. Maka dengan demikian kita boleh menggambarkan segitiga impedansinya seperti ini. Sebagai latihan sekaligus tugas Anda untuk rangkaian seri RC ini, yang menjadi tugas satu Anda adalah Anda diminta menentukan impedansi dan sudut theta sesuai dengan gambar yang tadi, tetapi resistansi sama reaktansi kapasitifnya kita ganti dengan angka sebagai berikut. Untuk resistansi 1,0 kilo ohm dan reaktansi kapasitifnya 2,2 kilo ohm. Tugas ini bisa Anda kumpulkan paling lambat pada tanggal 30 Maret 2020.